Oke, saya mulai mawon ya Bu. Kesane mangke mboten kedalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi Photoshop yang kemarin. Nah, monggo dibuka dulu Photoshopnya, filenya yang kemarin mawon. Jadi dilanjutkan. Kemarin kan sudah latihan. Memasukkan gambar, terus menghilangkan objek. Nah, niku silakan dibuka malih, dilanjutkan. Oke, masih sama seperti kemarin. Tak ulang dikit, jadi intinya kalau jenengan niku pakai Photoshop, jangan lupa kalau mau ngedit gambar itu yang dipilih layernya gitu. Soalnya kalau untuk beberapa versi Photoshop yang rilisnya sudah agak lama, itu nggak bisa diklik di gambar otomatis yang terseleksi gambar ini, itu nggak bisa, jadi harus dipilih di layernya. Dan lalu melanjutkan tool yang kemarin sudah sampai ini spot healing, brush tool dan sebagainya sampai yang bawah. Lalu ada lagi bawahnya nih. Bawahnya niku ada yang namanya brush tool niki. Dan di dalam brush tool masih ada opsi lagi, ada brush tool, pencil tool, color replacement tool, tapi dua yang bawah ini jarang dipakai. Yang paling sering mungkin brush. Pensil juga kadang-kadang dipakai. Saya praktekkan kalau brush. Nah gini, terkadang ya, seperti punya saya sudah ganti ke brush tool, tapi di kursornya jadi berubah simbolnya jadi silang, lingkaran yang tersilang seperti ini. Ini kenapa? Kalau tandanya seperti ini, kita tidak bisa menggunakan brush di layer tersebut. Berarti kan kalau yang saya select layernya kan layer Garuda. Nah ini nggak bisa diklik, akan muncul peringatan. Kalau saya pindah layer, mungkin layer yang HP, nah ini baru bisa, logonya hilang. Nonton. Terus kenapa, apa bedanya tadi yang layer Garuda kok nggak bisa dibuat brush tool? Karena yang layer Garuda masih bertipe Smart Object. Nah ini masih ada simbolnya di pojok. Kalau mau menambah brush di layer yang Smart Object, berarti layernya harus di rasterize dulu. Caranya klik kanan, rasterize layer. Nah kalau sudah di rasterize baru bisa seperti itu. Terus cara menggunakan brush toolnya, misal saya klik yang layer HP ini, saya zoom di HP ini, terserah nyoretnya di mana, tinggal di drag, klik kiri tahan, nah ditarik, nah ini brush tool namanya. Jadi akan menggambar sesuai dengan gerakan tangan dengan cara klik kiri tahan lalu ditarik terus. Kalau sudah baru dilepas. Itu cara menggunakan brush tool. Sama kayak kuas kalau dalam menggambar asli nggak digital, itu sama seperti kuas, dicoret ini. Lalu ini kan kecil ya, misal saya zoom out, garisnya kan cuma kecil. Kalau pengen kuasnya ini besar, bisa dilihat di atas ini bawahnya tulisan image, ada angka. Nah terus di sebelah kanannya angka niku ada panah ke bawah, jenengan klik yang panah ke bawah, akan ada opsi baru seperti ini,
ada pilihan size sama hardness. Dan kalau mau memperbesar berarti di size-nya, slidernya ditarik ke kanan. Nah, otomatis lingkarannya jadi besar. Yang awalnya tadi segini, kecil banget lingkarannya. Kalau size-nya ditarik ke kanan, jadi besar. Nah, kelihatan kan? Misalnya beda jauh, gitu. Ngaturnya seperti itu. Lalu, nah mungkin punyanya ibu-ibu kalau diklik yang panah ke bawah nih, selain ada pilihan size sama hardness, bawahnya niku biasanya ada beberapa tipe brush. Niku bisa jenengan cobi-cobi. Tadi kan pakai yang ini. Misal dicari kok ada jenis yang aneh, jenengan cobi saged. Nah, misal yang ini. Ini kan kayak pecah-pecah. Jadinya seperti ini. Jadi akan ngikuti tipenya tadi. Kalau tipenya tadi kelihatan halus, jadinya halus. Kalau kelihatannya pecah-pecah, jadinya seperti ini. Bisa dipilih tipenya di bawah ini. Nah, mungkin ada juga yang seperti ini. Nah, bisa diganti-ganti. Kalau mau ukurannya diperbesar ya tinggal ditarik size-nya mau diperbesar atau diperkecil. Itu untuk brush. Sekedar pengenalan mawon untuk penggunaannya mangke. Lalu bawahnya brush niku ada, ini saya anu dulu, hilangkan. Di bawahnya brush niku wonten pensil tool. Pensil tool ini hampir sama kayak brush tool. Nah, buat gambar, cuma tipenya yang beda. Kalau pensil, hasilnya seperti pensil kecil, tapi bisa diperbesar ini size-nya. Tetap kalau mau besar juga bisa. Dan ini pensil, hampir sama seperti brush, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Cuma bedanya kalau brush niku ya, hasilnya ini yang berbeda. Nopo nggih karakteristiknya. Kalau pensil itu keras, lebih jelas. Ini jelas. Kalau brush niku lebih terkesan halus, seperti kuas. Dan untuk cara penggunaannya sama. Kalau mau perbesar ya di atas ini. Lalu lanjut untuk dua opsi yang bawah niki mungkin dilewati mawon. Soalnya jarang dipakai nih ya. Kersane mboten bingung. Lanjut ke tool yang bawahnya niku wonten clone stamp tool. Clone stamp tool ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan objek. Sama kayak yang pertemuan kemarin, tool yang ini healing spot healing brush tool dan bawah-bawahnya. Fungsinya sama. Ini pun juga untuk menghilangkan objek. Tapi cara penggunaannya yang berbeda. Kalau yang clone stamp caranya ini kan ada lingkaran ya. Ada lingkaran. Nah, ini juga bisa diperbesar, diperkecil bisa, Bu. Pakai yang atas ini. Di atas seperti tempat memperbesar memperkecilnya brush, diklik, size-nya ditarik biar besar. Lalu penggunaannya ALT ditahan nggih. Lalu arahkan kursor ke permukaan yang ingin ditirukan. Misal di atasnya tulisan Samsung niki. Ini kan sama permukaannya, sama teksturnya, warnanya juga sama. Jadi saya pilih di sini. ALT ditahan lalu klik kiri. Kalau sudah, baru ALT-nya dilepas. Dan lalu karena permukaan di sini sudah ditirukan,
berarti tinggal diletakkan di mana permukaan tadi. Misal di tulisan Samsung saya blok, drag klik kiri tahan, ditutup. Nah, sampai ketutupan semua. Ngoten. Hilang kan? Jadi fungsinya sama, cuma cara penggunaannya yang berbeda. Kalau untuk penerapannya niku nggak harus semua dipakai, enggak. Jadi monggo dipilih salah satu, enaknya nanti pakai yang mana. Ngoten. Lanjut, bawahnya ada yang namanya history brush tool niki dilewati mawon. Eraser juga sama. Tak jelaskan dikit mawon. Eraser niku kalau diklik nih eraser tool, tipenya sama kayak brush. Kalau mau memperbesar di atas, nah jadi besar lingkarannya. Terus fungsinya untuk menghapus gambar. Menghapusnya niku ngikutin arah tangan nih, jadi terserah nanti diarahkan kemana akan hilang sesuai dengan ukuran niki, ukuran lingkarannya. Kalau ukuran lingkarannya besar berarti hilangnya makin besar. Contoh di gambar yang sebelahnya tangan, saya pakai eraser tool, layernya layer HP, klik kiri tahan lalu ditarik. Nah, otomatis terhapus jadi putih. Kenapa kok putih? Karena backgroundnya kan putih punya saya. Kalau punyanya ibu-ibu backgroundnya lain ya akan ngikutin warna background seperti itu. Itu eraser. Sama kayak artinya penghapus, fungsinya untuk menghapus. Dan kalau diperbesar juga bisa. Nah, dan terus masih dengan layer smart object. Kalau di layer smart object jenengan pakai eraser tool, niku mboten saged ya. Jadi masih ada logo blok. Kalau diklik akan ada peringatan. Berarti harus di rasterize dulu, diklik kanan, pilih rasterize layer. Dan terus lanjut, bawahnya dilewati mawon. Nah, niki ada gradient. Gradient kalau di Illustrator juga ada gradient tool, tapi cara penggunaannya yang beda. Kalau di Photoshop niku jenengan pengen buat gradient, jadi yang diklik harus backgroundnya, layer background gitu. Jangan layer yang foto-foto ini, soalnya nah hilang fotonya, jadi ketutup sama warna hitam. Layer backgroundnya yang di select, gitu kan. Lalu diarahkan ke kertasnya, logonya akan ngeten iki seperti bidikan. Tinggal di drag klik kiri tahan, tarik ke atas atau ke bawah atau miring juga bisa. Nah, kalau miring berarti hasil gradasinya juga miring. Kalau lurus, hasilnya juga akan lurus. Nah, jadi ngikut arah tangan ngoten niku. Kalau di Photoshop. Kalau pengennya miring ya miring, kalau pengennya dibalik berarti nariknya dari bawah ke atas. Dan terus ini kan warnanya masih hitam putih. Kalau pengen merubah warna yang lain, bisa di bagian atas nih, bawah tulisan image. Nah, yang lebar bisa diklik, yang ada warna hitam sama putih diklik, otomatis akan muncul jendela baru. Di sini ada banyak pilihannya sebenarnya, macam-macam. Ini untuk warna yang disediakan. Tapi kalau jenengan pengennya warna buat sendiri, bisa diganti juga. Misal dari hitam putih niki nggih. Di bagian bawah ada area yang menyesuaikan dengan warna yang dipilih. Kalau misal saya pilih yang warna-warni, otomatis jadi warna-warni niki. Kalau saya hitam putih berarti jadi hitam putih.
kalau mau merubah warna, diklik titik, ini kan ada titik kanan sama kiri sesuai warna. Kalau dua warna ada dua titik, kalau warnanya tambah ya tambah titik. Jadi diklik yang bagian bawah, jangan bagian atas. Kan ada dua titik ya, ada atas sama bawah. Jenengan klik yang bawah. Cara memunculkan pilihan warnanya bisa diklik 2 kali. Jadi merah. Atau diklik di bagian color di bawah. Setelah diklik sekali di titiknya, lalu di bagian bawah ada opsi color. Niku jenengan klik saged. Atau tadi bisa pakai 2 kali klik di titik. Nah, sama. Misal tak rubah jadi biru sama hijau. Kalau dikira warnanya sudah sesuai, tinggal di OK. Nah, cara penggunaannya sama. Tinggal ditarik dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau kalau mau miring juga bisa. Berarti dari ujung kanan ke ujung kiri. Hasilnya juga akan miring, seperti itu. Itu gradasi di Photoshop. Lanjut ke tool yang bawahnya. Masih di dalamnya gradient tool, ada paint bucket tool. Paint bucket tool ini fungsinya untuk mewarnai background. Jadi yang terseleksi harus layer background ya. Usahakan yang diseleksi layer background, yang diklik. Terus misal diarahkan ke kertasnya lalu diklik kiri, otomatis jadi hitam. Soalnya warna defaultnya, warna bawaannya itu hitam. Kalau mau merubah warna, bisa diklik di yang paling bawah. Ada warna, ada hitam sama putih, biasanya seperti itu. Selalu ada dua warna, tapi nggak tetap warnanya itu apa. Kalau bawaannya itu biasanya hitam sama putih. Kalau mau merubah, tinggal diklik 2 kali di bagian yang warna atas. Klik 2 kali, nah muncul opsi lagi. Dan misal tak rubah ke merah. Kalau sudah klik OK, lalu diklik di area kertasnya, otomatis akan berubah. Dan jadi dua tool tadi, gradient sama paint bucket itu fungsinya sama untuk mewarnai kertas. Cuma kalau gradient berarti mewarnai dengan beberapa warna, kalau paint bucket dengan satu warna. Seperti itu. Dan lanjut, untuk ini dilewati mawon smooth tool sama yang dot tool. Lanjut ke pen tool. Pen tool ini sama kayak di Illustrator. Untuk membuat objek. Kalau di Illustrator kan seperti itu, untuk membuat objek yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan arah tangan. Di Photoshop pun sama. Kalau pengen buat objek, caranya juga sama, diklik sekali, lalu diarah-arahkan kemana pengennya. Contoh saya buat seperti ini. Lalu dihubungkan ke titik yang awal, jadi objek. Bisa digeser-geser. Tuh. Tapi, untuk fungsi khususnya, kalau di Photoshop niku, pen tool, itu lebih mudah digunakan untuk seleksi. Nah, gitu. Untuk seleksi gimana caranya? Kalau seleksi dengan pen tool, jenengan klik pen tool nih nggih. Lalu di bagian atas nih, bawahnya tulisan image lagi. Ada opsi, kalau awalnya niku biasanya pad, kalau enggak shape. Tergantung. Kadang pad, kadang shape. Nah, kok ada dua opsi? Ini fungsinya untuk apa? Kalau pad, kalau shape dulu. Kalau shape itu untuk membuat objek seperti saya tadi. Gini, langsung ke warna. Itu shape. Seperti menggambar dengan pen tool di Illustrator untuk yang shape. Lalu untuk pad, kalau misal saya ganti yang pad,
Kalau pad niku tinggal diklik sama, cara penggunaannya tetap sama. Cuma setelah jadi objeknya sudah terhubung ke awal, nggak akan ada warnanya. Jadi tetap kosong, cuma ada garisnya. Itu pad. Nah, ini nanti fungsinya, astagfirullahaladzim, aku ngomong kan mau. Ngapunten nih Bu niki wow. Ternyata kok belum saya nyalakan mic-nya. Sebenarnya sudah saya mulai dari tadi. Ngapunten. Jadi saya ulang dikit mawon nggih. Nanti untuk yang awal bisa dilihat di YouTube. Baru nyadar kalau mic-nya ternyata belum tak nyalakan. Ngapunten nih. Mangke tak ulang dikit. Nanti bisa dilihat di YouTube mawon yang awal-awal. Nggih, Mas. Nggih. Nggih mboten wonten ingkang tangklet ya. Saya lanjut. Dipun pinten dereng wiwit ngaten. Oh, ngoten to. Saya lanjutkan mawon dikit. Mungkin ada beberapa tool yang kelewatan untuk mempersingkat waktu, mungkin jenengan lihat di YouTube mawon. Terus untuk pen tool nih, saya ulang. Jadi lanjut ke pen tool, toolnya ada di bagian bawah nih. Ada yang namanya pen tool. Nah, sama kayak di Illustrator juga ada pen tool kan. Fungsinya juga sama di Photoshop. Kalau mau buat objek dengan sesuai kesukaan, sesuai dengan gerakan tangan, bisa pakai yang namanya pen tool. Oke. Kalau sudah, baru dihubungkan ke titik yang awal dan jadi objek. Tapi sebenarnya kalau di Photoshop niku, fungsi utama pen tool tidak untuk membuat objek seperti ini. Fungsinya untuk seleksi. Kalau mau dicoba, saged jenengan pilih yang pen tool. Lalu di bagian atas, bawahnya image nih, image, bawah tulisan image, ada opsi, biasanya itu tulisannya pad. Kalau enggak pad berarti shape. Nah, ini ada dua. Mungkin kadang juga pixel, tapi jarang. Ini fungsinya apa sih? Kalau shape niku seperti tadi, seperti di Illustrator, untuk membuat objek. Dan sementara kalau pad, cara penggunaannya tetap sama. Cuma kalau sudah selesai, sudah terhubung ke titik yang awal, dan itu nggak akan ada warnanya, beda kayak yang shape tadi. Cuma ada garisnya, dalamnya kosong. Itu. Kalau shape tadi, dalamnya ada warnanya, kan nonton. Itu bedanya. Nah, ini nanti untuk yang tipe pad biasa digunakan untuk menyeleksi. Menyeleksi itu apa? Nanti saya jelaskan. Lanjut, untuk bawah-bawahnya dilewati mawon. Ini yang paling sering digunakan pen toolnya nih. Ada tab tool, sama kayak di Illustrator. Sama kayak di Illustrator, bisa di cara penggunaannya juga sama, bisa diklik sekali. Contoh, klik sekali di area yang pengen ada tulisannya, lalu ditulis, misal dan selamat. Nah, bedanya kalau di Photoshop niku, setelah buat teks di bagian atas nih, misal sudah selesai, sudah benar semua tulisannya, di bagian atas harus dicentang. Kan ada centang sama blokir, logo blok nih. Jangan pilih yang centang atau diklik enter di keyboard juga sama. Klik. Nah, itu. Jadi
bisa sekali sudah jadi langsung ganti ke tool berikutnya gitu, nggak bisa kalau di Photoshop. Harus dicentang dulu di bagian atas. Seperti itu. Lalu kalau mau merubah font atau warna, sama masih tetap pakai tab tool dan diklik di tulisannya, di tulisan yang sudah dibuat atau yang mau dibuat, diklik. Lalu di blok enten kayak di Word, di blok tulisan yang pengen dirubah font sama warnanya. Untuk pilihan font ada di bagian atas. Nah, biasanya niku untuk font defaultnya ada Myriad Pro. Mungkin tempatnya agak beda nih. Tiap versi soalnya nggak sama. Mungkin untuk tempat opsi fontnya agak ke kanan atau di kiri itu nggak sama. Dengan cari mawon, diklik-klik. Kalau munculnya banyak seperti ini berarti itu benar tipe font. Bentar. Contohnya gini. Nah, terus itu tadi untuk merubah font. Kalau mau merubah ukuran, bisa dicari di tulisan yang ada tulisan PT-nya, angka yang ada tulisan PT. PT itu singkatan poin. Nah, misal punya saya di sini agak tengah, ada 12 PT, 12 poin. Kalau mau merubah bisa diklik di panahnya nih, atau bisa diisi manual, diklik di angkanya, lalu dihapus, diganti pengennya berapa, misal 20. Klik enter. Nah, otomatis jadi besar. Kalau kurang besar, contoh tak rubah jadi 100, lalu klik enter. Di keyboard diklik enter nih. Nah, jadi besar. Itu untuk text tool, type tool. Kalau sudah ya sudah selesai berarti untuk font sama ukuran. Kalau mau merubah warna sama harus diblok dulu. Lalu di bagian kanan ada warna hitam, kotak warna hitam, karena font saya tadi, huruf saya kan warna hitam. Jadi di kotaknya ini berwarna hitam. Kotaknya ini nanti akan mengikuti warna dari huruf jenengan. Kalau kuning berarti kuning. Contoh, saya klik di kotakan ini. Akan ada opsi pilihan warna. Dan tak ganti biru lalu klik OK. Otomatis ini sudah ganti berwarna biru yang bagian atas. Cuma di teksnya, di kertasnya itu jadi kuning. Ini enggak masalah sebenarnya. Kenapa kok jadi kuning? Karena masih di blok. Coba kalau dicentang, nah otomatis jadi biru. Jadi kalau di font, kalau teks di blok terus dikasih warna yang cerah, biasanya akan berubah. Itu untuk membedakan warna bentuk hurufnya sama blok nih wow. Itu nggak masalah, tinggal diklik enter atau dicentang. Dan itu tadi untuk font. Lalu kalau misal mau memindah objek apapun itu kembali ke tool yang pertama, pakai move tool yang paling atas, bisa diklik layernya yang pengen dipindah. Misal layer teks yang baru tadi, kalau nulis teks otomatis kan nambah layernya. Nah niku saya klik yang layer teks, bisa digeser-geser kan. Bisa juga diperbesar, diperkecil pakai move tool. Sama caranya, diarahkan ke ujung, nah bisa ditarik-tarik. Nah, kalau di Photoshop mungkin agak berbeda sama di Illustrator. Kalau di Illustrator diarahkan ke ujung, diklik kiri tahan, ditarik, otomatis memperbesar, memperkecil. Kalau di Photoshop itu saya arahkan ke ujung, klik kiri tahan, saya tarik malah kegeser. Itu bedanya. Terus kalau mau meresize sebuah objek harus diklik kiri dulu sekali,
di titiknya nih, di titik yang ujung, terserah ujung yang mana. Klik kiri sekali. Kalau sudah baru arahkan ke ujung lagi, tarik. Itu kalau di Photoshop. Agak rumit memang. Jadi nggak sekali klik bisa gitu, nggak. Kalau di Illustrator lebih simpel. Dan nanti dibiasakan mawon, otomatis hafal. Lanjut, untuk tool bawahnya di nanti mawon. Lalu ada yang namanya bawahnya lagi, ini dilewati nggih, add tool ini sama direct selection tool. Lanjut bawahnya ada yang namanya rectangle tool, sama persis kayak di Illustrator. Di dalamnya pun sama, ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon, line tool. Nah, cara penggunaannya sama. Misal pengen buat persegi, bisa diklik rectangle tool lalu di-drag, klik kiri tahan, tarik. Ini persegi panjang. Kalau pengennya persegi berarti shift ditahan. Dan terus kalau mau merubah warna ada di bagian atas, di bagian fill, bisa dirubah-rubah. Contoh tak ubah ke kuning. Kalau pengen ngasih outline ada di bagian stroke. Pengennya dikasih warna apa? Kita kasih hitam. Gitu. Nah ini kan kecil, garis outline-nya kelihatan tapi kecil. Kalau pengen memperbesar, ada di sampingnya lagi, biasanya itu 1 pixel. Untuk pilihan awal 1 pixel. Kalau mau merubah bisa diklik lalu dihapus atau diklik di panahnya. Ada slider ini. Bisa ditarik-tarik. Nah, seperti itu. Lalu, tapi contoh nih, tadi kan kalau mau merubah warna bagian atas, tapi harus diklik dulu di layernya, jangan lupa. Nah, punya saya, padahal sudah diklik di layernya, layer rectangle, tapi di bagian atas nggak ada opsi merubah warna, gitu. Nah, cara memunculkannya kembali, niku harus ganti dulu, kembali ke tool yang rectangle, diklik baru muncul. Jadi kalau misalnya jenengan ingin berubah warna objek dari rectangle atau bawahnya niki, ellipse dan lain sebagainya, di bagian atas kok nggak ada pilihannya, berarti toolnya harus berganti dulu ke rectangle tool. Baru akan muncul opsinya. Bagian kanannya lagi ada pilihan tipe garis. Kalau mau putus-putus juga bisa. Nah, niku jenengan coba-coba sendiri. Lalu bawahnya lagi ada hand tool. Hand tool ini fungsinya apa? Fungsinya seperti ini. Misal jenengan desain area kertasnya itu lebar, sementara objeknya jenengan kecil, otomatis kan harus di zoom ngeten biar lebih jelas. Nah, untuk menggeser, misal pengen geser ke bagian atas kertas, karena ini di bagian bawah, pengen geser ke atas kertas. Caranya bisa pakai hand tool ini. Klik hand tool, logonya akan berubah jadi tangan, lalu tinggal klik kiri, tarik ke atas, klik kiri tahan, tarik ke atas. Atau kalau pengen ke kanan, kiri juga sama, tinggal diarahkan ke kanan atau kiri. Kalau pengennya ke kanan, berarti klik kiri lalu ditarik ke kiri, kebalikannya. Kalau pengennya kelihatan ke kiri, klik kiri tahan, lalu tarik ke kanan.
seperti itu. Untuk atas bawah juga sama kebalikannya. Terus paling bawah ada yang namanya zoom tool. Ini zoom tool. Ini fungsinya untuk zoom. Sebenarnya ini nggak usah dipakai, soalnya kan sudah pakai shortcut itu, pakai ALT, lalu scroll ke depan ke belakang, itu lebih mudah dan lebih cepat. Kalau pakai zoom tool itu kelamaan, soalnya harus ganti tool dulu, lalu untuk ngezoomnya cuma diklik. Nah, kalau pengen ngezoom out harus di ALT, itu kan ribet. ALT lalu diklik. Lebih enak kalau ALT ditahan lalu di scroll dengan mouse. Dan terus untuk yang tadi, untuk nopo nih hand tool ya. Hand tool ini juga sama kayak zoom tool, ada shortcutnya yaitu spasi. Kalau jenengan tekan spasi ditahan, lalu otomatis misal dari move tool ya, saya pakai move tool. Terus saya zoom di sini, saya pengen ke atas. Spasi saya tahan, otomatis logonya berubah jadi tangan. Jadi nggak usah diklik yang tool hand tool tadi, cukup di spasi diklik otomatis berubah. Cara penggunaannya sama, tinggal ditarik-tarik. Itu lebih mudah dan lebih cepat saat desain nanti. Terus saya lanjutkan ya. Kalau mungkin ada pertanyaan dengan open mic mawon, nanti saya jelaskan ulang. Lanjut. Sekarang, oh ya, masih mengulang seperti yang minggu kemarin, ada satu cara lagi untuk menghilangkan objek. Contoh di bagian tulisan Samsung Niki yang tadi. Satu cara lagi untuk menghilangkan objek. Niku dengan cara harus diseleksi dulu. Jadi objek yang pengen dihilangkan harus diseleksi. Seleksi itu apa? Jadi seleksi niku ngeten. Contoh saya hilangkan dulu. Nah, contoh di foto HP niki ya. Di layar HP. Masih di layar HP. Yang lainnya saya tutup visibility-nya. Ini kan yang terseleksi satu gambar, satu kotak, gitu. Kalau mau rubah, memperbesar, memperkecil, geser, bisanya satu kotak kan, satu gambar full. Nah, kalau seleksi, niku nanti jadi bisa diedit sesuai dengan area yang jenengan tentukan. Itu seleksi. Contoh seleksi. Pakai yang namanya, yang pertama itu ada rectangle marquee tool, bawahnya move tool. Nah, kalau diklik kiri tahan, ada macam-macam bentuknya. Ada ellipse, ada yang single row, single column. Ini fungsinya sama, cuma bentuknya yang beda. Contoh saya seleksi pakai yang rectangle. Rectangle kan berarti kotak nih. Pakai kotak, arahkan ke objek yang pengen diseleksi, tapi nggak pas di tengah nih. Jadi harus di luarnya dikit, atau agak lebar juga nggak apa-apa, di luar agak lebih lebar. Lalu klik kiri tahan dan ditarik, di-drag sampai areanya niku terpenuhi yang pengen diseleksi. Kalau sudah baru dilepas. Otomatis nanti akan ada seperti objek persegi panjang, tapi garisnya niku gerak-gerak. Nah, kelihatan gerak-gerak hitam putih. Itu tandanya terseleksi. Nah, terus kalau sudah terseleksi seperti ini, misal pengen memperbesar, tinggal ganti ke move tool, lalu diperbesar, otomatis, nah, yang besar cuma
objek yang terseleksi tadi kan, kalau misal mau digeser juga sama, yang bergeser cuma objek yang di dalam seleksi, itu fungsinya seleksi. Tadi kalau nggak diseleksi, contoh kalau nggak diseleksi, pengen geser itu bisanya semua, dari kanan sampai kiri itu ikut semua. Memperbesar, memperkecil pun juga sama, itu kalau nggak diseleksi. Dan tadi seleksinya jadi macam-macam sebenarnya untuk tool seleksi. Yang pertama masih membahas rectangle marquee tool dan keluarganya yang di dalamnya ini, bawah-bawahnya. Tool kedua dari atas. Lalu masih dengan selection tool yang rectangle marquee tool, karena ini tadi tulisan Samsungnya bisa diseleksi dengan bentuk kotak, jadi cukup pakai rectangle marquee tool. Kalau objeknya nanti bentuknya lingkaran bisa pakai ellipse. Contoh saya praktekkan pakai rectangle marquee tool. Penerapannya, saya seleksi bagian tulisan Samsung, area sekitar Samsung diseleksi. Kalau sudah dilepas, dan tinggal diklik bagian edit, ada file edit image bagian atas sendiri. Opsi kedua dari kiri ada edit, dengan klik ini. Nah, jangan lupa ini kan pilihannya banyak yang nggak aktif ya. Tandanya nggak aktif itu tulisannya, teksnya nih, tulisan opsi warnanya abu-abu, nggak hitam. Kalau hitam ini berarti aktif. Kenapa kok banyak yang nggak aktif? Karena layernya belum saya seleksi. Jadi harus diselect dulu di layer HP. Layer yang ada gambar HP-nya ini. Lalu diklik di edit yang atas. Pilih opsi yang fill. Ini bagian agak tengah. Monggo dicoba lihat. Dicari opsi fill. Kalau sudah tinggal diklik. Tinggal diklik. Akan ada jendela baru seperti ini. Lalu di bagian konten, opsi paling atas ada tulisan konten. Niku jenengan pilih, kan kalau diklik ada beberapa opsi. Diklik di kotakannya nih. Di sebelah kanannya konten kan ada area kotak. Kalau diklik itu ada beberapa opsi. Jenengan pilih yang content aware. Nah, kalau sudah diklik yang content aware, untuk yang lain-lainnya, yang bagian bawahnya ini abaikan mawon. Ini. Kalau sudah klik OK, otomatis akan hilang. Ini. Itu untuk selection fungsi nomor penerapan seleksi yang pertama.
niku jenengan cobi riyen saged. Jadi untuk menghilangkan objek tadi ada banyak banget macamnya caranya. Bisa dipraktekkan, terus jenengan cobi-cobi, misal enak yang ini pakai yang salah satu mawon nggak apa-apa. Betul. Itu untuk penerapan seleksi yang pertama. Terus saya kontrol Z lagi nggih. Nggak usah deh. Pakai yang ini mawon. Coba. Terus saya lanjutkan untuk tool yang bawahnya. Setelah tadi rectangle marquee tool, bawahnya ada lasso tool, polygon tool, sama magnetic lasso tool. Nah, ini sama fungsinya untuk seleksi. Masih dalam seleksi. Cuma cara penggunaannya yang beda. Contoh, kalau yang pertama ini ya, lasso tool. Jadi ini untuk nyeleksi, tapi bebas. Kalau tadi kan cuma dibatasi, cuma kotak tok, lingkaran tok gitu. Kalau pakai yang ini bebas sesuai dengan arah kursor. Caranya tinggal klik kiri tahan. Nah, ini ku arahkan mawon kursornya kemana, bentuknya seperti apa, diarahkan. Kalau sudah dilepas, otomatis akan terseleksi. Tuh. Itu untuk marquee. Terus bawahnya, di dalamnya, masih dalamnya nih, kalau diklik kiri tahan kan ada lagi opsinya. Ada polygon sama magnetik. Kalau poligonal, niku caranya sama, klik kiri tahan. Nah, bentar. Oh, nggak ditahan, coba. Cukup diklik kiri sekali mawon. Klik kiri sekali. Ini hampir sama seperti pen tool. Klik kiri sekali. Kalau pengen belok berarti diklik dulu di ujung. Nah, ngeten. Cuma bedanya niki nggak bisa dilengkungin. Kalau pen tool kan bisa kan dilengkungin, misal objeknya melengkung bisa ngikut melengkung. Kalau pakai yang polygon tool niki, jadi bisa sebenarnya bisa diarah-arahkan, cuma di sudutnya itu lancip. Ngeten. Nah, bisanya cuma lancip. Kalau sudah dihubungkan lagi ke titik yang awal, ke garis yang awal, atau kalau enggak klik 2 kali bisa otomatis terseleksi. Sebenarnya untuk yang tool ini, lasso tool polygon magnetik ini jarang dipakai, tapi sekedar pengetahuan saja. Ngeten. Terus bawahnya lagi, oh iya, setelah terseleksi seperti ini, kalau pengen menghilangkan ya, kalau pengen menghilangkan garis-garisnya, seleksinya, niki bisa dipencet Ctrl D. Tadi lupa. Di keyboard bisa dipencet Ctrl D, otomatis hilang. Atau Ctrl Z juga bisa. Ctrl D ataupun Ctrl Z.
Itu untuk seleksi. Terus di dalamnya lagi masih ada magnetic lasso tool. Untuk magnetic lasso tool ini sama penggunaannya. Misal saya mau nyeleksi di bagian jari. Ini. Saya klik dari ujung kuku ya. Jadi klik kiri sekali. Nggak usah ditahan. Cukup klik kiri sekali. Tuh, benar. Nah, kalau pakai magnetic lasso tool, namanya ada magnetnya, otomatis dia akan melekat. Ini nggak usah klik kiri ditahan, nggak usah, cuma diarahkan mawon kursornya nih. Otomatis dia akan ngikuti bentuk jarinya. Kelihatan kan? Nah, otomatis akan ngikuti warna yang berbeda. Itu magnetic lasso tool. Kalau misal dibelokkan juga bisa, ya nanti akan buat garis sendiri. Kalau sudah, baru dihubungkan ke awal atau klik 2 kali. Akan jadi seleksi. Seperti itu. Itu untuk magnetic lasso tool. Lanjut, selanjutnya, ya, dipraktekkan dulu. Coba nih. Coba untuk menghilangkan menghilangkan sebagian dari kamera ini. Bisa pakai salah satu, yang paling enak itu bisa pakai lasso tool. Sementara. Nah, tinggal diklik kiri tahan lalu ditarik. Klik kirinya jangan dilepas dulu. Misal setengah niki ya. Nah, dari atas ke bawah aja. Kalau sudah dihubungkan lagi ke titik yang awal, baru dilepas. Lalu tinggal diklik edit yang atas, fill, di bagian kontennya dipilih content aware, lalu klik OK. Sama seperti tadi. Nah, kan hilang, tapi nggak penuh. Cuma setengahnya, seperempat malah yang hilang. Coba tak ulangi, Ctrl Z, lalu Ctrl D buat ngilangi seleksi. Coba tak fullkan satu kamera. Saya seleksi satu kamera full. Lalu pergi ke edit, fill, content aware, klik OK. Nah, kalau full satu kamera bisa langsung hilang seperti ini. Dengan copy mawon. Lalu itu tadi seleksi dan menghilangkan objek dengan edit bagian atas, menu atas. Kalau sudah tinggal di Ctrl D, otomatis seleksinya hilang. Jangan di Ctrl Z ya. Kalau di Ctrl Z nanti balik lagi. Jadi kalau mau menghilangkan seleksi Ctrl D mawon. Dan terus nopo mana ya? Niki bawahnya itu ada quick selection sama magic wand tool. Ini juga sama untuk seleksi. Coba tak praktekkan yang quick selection dulu. Nah, dilihat kursornya jadi lingkaran. Kalau jadi lingkaran seperti ini, berarti di bagian atas itu ada opsi untuk memperbesar, memperkecil. Nah, ini bagian angka, klik. Di bagian size bisa diperbesar. Itu.
Itu kalau kursornya berubah jadi lingkaran. Kalau sudah, tinggal jenengan klik contoh yang warna abu-abu nih. Yang warna backgroundnya saya seleksi, pengen saya hilangkan. Kalau pakai quick selection nih, diklik, otomatis akan terseleksi semua sampai atas ke bawah, tapi nggak full, sampai kanannya nggak full. Kenapa kok nggak full? Soalnya quick selection itu kalau diklik, dia akan menyeleksi objek dengan warna yang sama. Terkadang mungkin karena sistem ya, jadi terkadang ada warna yang seharusnya berbeda tapi itu ikut terseleksi. Biasanya itu karena gambarnya ngeblur. Tuh, walaupun warnanya beda tapi masih ikut terseleksi. Itu kekurangannya kalau pakai quick selection. Tapi kalau cuma objek tersebut cuma satu warna, itu akan cepat nyeleksi pakai quick selection. Tinggal diklik, otomatis akan terseleksi semua. Lalu di dalamnya quick selection masih ada magic wand. Hampir sama kayak quick selection, cuma tipenya nggak beras lagi, nggak lingkaran logonya. Kalau jenengan klik, nah, dia akan nyeleksi lebih lebar. Sekali klik nih wow nih, yang ungu. Tapi nggak sampai bawah. Yang tadi kan kalau quick selection bawahnya terseleksi, terus kanannya cuma sampai sini. Nah ini sama sistemnya, cara kerjanya sama, jadi akan menyeleksi objek dengan warna yang sama. Cuma kalau pakai magic wand itu akan lebih teliti. Misal ada perubahan warna dari gelap ke terang, walaupun sama-sama ungunya seperti ini. Kalau ada perubahan gelap sama terangnya, dia akan terputus. Tuh, jadi koreksinya lebih teliti. Kanannya juga sama, mungkin ini kelihatannya sama, tapi mungkin di sistemnya Photoshop dia akan membacanya itu beda warna, kadang seperti itu. Dan itulah kekurangan itu tadi, kekurangan kalau pakai magic wand sama quick selection. Dan seperti itu. Jadi untuk seleksi caranya banyak, macam-macam. Tadi yang saya jelaskan sudah ada 3, dari yang rectangle, terus lasso tool dan dalamnya, terus ada quick selection sama magic wand. Tuh semuanya untuk seleksi, tool untuk seleksi. Dan bawah-bawahnya mungkin nanti sisa yang nih pen tool. Tuh. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Tadi untuk yang awal-awal ngapunten nih, soalnya saya nggak tahu juga, ternyata sudah berjalan hampir berapa menit tadi? Hampir 15 menit mungkin saya ngomong. Tapi ternyata belum saya nyalakan untuk share screen sama mic-nya. Tapi sudah saya rekam nih. Nanti saya upload. Sudah 1 jam berjalan. Nanti nggih Bu. Jadi untuk yang materi awal, tool-tool yang awal tadi jenengan lihat mawon di YouTube. Itu silahkan yang mau ditanyakan Bu, monggo. Ribon, kalau nggak ada saya save mawon nggih. Save, close. Betul wonten. Kalau nggak ada saya tutup mawon nggih. Sudah pukul 8:30 juga. Kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa lewat WA, lewat grup bisa, atau
WA pribadi juga bisa. Ngoten. Untuk hari ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.